Selamat pagi saudara sekalian. Kita hari ini sudah memasuki tahun 2021, hari yang ke-6. Melalui renungan ini kita akan melihat apa yang Tuhan ajarkan. Saya akan khusus melalui tulisan karakter Mandarin kita mengenal di dalam Alkitab. Melalui Matius pasal 13, yaitu tentang perumpamaan Tuhan Yesus mengabur. Seringkali anak muda anggap, telinga buat gantungannya kacamata. Kadang mereka tidak mau, atau juga mereka hanya mau mendengarkan yang mereka senang. Kalau yang tidak senang mereka tidak mau ditinggal pergi. Kita tahu telinga bukan mata. Kalau mata kita ada kelopak, bisa kalau kita tidak mau lihat kita tutup mata. Tapi telinga tidak ada. Kita tahu telinganya ada daun telinga. Sehingga setiap suara, setiap kata-kata, setiap omongan mau tidak harus dengar. Masalahnya itu seringkali kita perhatikan tidak. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu yang penting. Nah, melalui perumpamaan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang keluar pergi menabur benih. Nah, benih itu jatuh di dalam 4 macam tanah. Pertama, jatuh di pinggir jalan, sehingga matahari keluar langsung kering mati. Yang kedua, jatuh di antara batu-batu, sehingga mereka bertumbuh, tidak bisa, karena banyak batu, sehingga tidak bisa cepat, tidak bisa besar, bertumbuh dengan baik, langsung mati. Yang ketiga, jatuh di semak duri, sehingga karena ada banyak semak duri, sehingga tumbuhnya tidak sehat, akhirnya tidak jadi. Keempat, yaitu jatuh di tanah yang subur, sehingga bisa menghasilkan 30 kali lipat, 40 kali lipat. Akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mempunyai telinga, haruslah ia mendengar. Saudara sekalian, karakter tulisan Mandarin Ding, mendengar, itu sebelah kiri sudah perhatikan. Itu ada tulisan, itu all, yaitu telinga. Bawahnya itu ada tulisan kecil wang, yaitu raja. Nah, sebelah kanan itu atas, yaitu mata. Bawahnya ada satu garis, lalu paling bawah itu tulisan sin, hati. Artinya kita memakai kuping mendengarkan seperti mendengarkan raja berbicara. Saudara kan tidak berani sembarangan. Lalu kita memakai mata kita melihat dan masuk melalui mata itu masuk dalam otak untuk memikirkan, dan di dalam masuk juga ke dalam hati dengan fokus satu pikiran, yaitu hati kita memikirkan. Itu namanya ding. Saudara sekalian, penting. Maka Tuhan Yesus berkata, hendaknya siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi, mendengarkan itu harus dengan telinga, mata, dan hati. Itu baru namanya ding sesungguh. Tulisan Mandarin sangat ajaib. Artinya, kita harus mendengarkan suara raja. Siapa raja kita? Yaitu raja atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Setiap pagi kita berdoa, kita membaca Alkitab, mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pagi ini, Kau sekali lagi mengajarkan kami harus memakai telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu. Khususnya sewaktu kami memasuki tahun 2021 ini. Sungguh-sungguh kami hanya mendengarkan suara Tuhan. Supaya kami tidak bimbang, supaya kami tetap bersuka cita, hati kami mempunyai damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang mendengarkan seruan doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.